Pesantren Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya sama-sama kita memuji dan kepadanya pula kita sekalian memohon pertolongan, memohon perlindungan serta memohon pengampunan dari segala dosa dan kekhilafan, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita ketahui. Juga hanya kepada Allah kita berlindung dari kejahatan hati kita dan kejahatan amal aktivitas kita. Marilah kita segarkan kembali dua kalimat syahadat yang merupakan pilar utama keislaman kita masing-masing, yang berisikan sekurang-kurangnya dua komitmen. Komitmen yang pertama hanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa menyekutukannya. Kemudian yang kedua, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang Allah syariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusannya, semoga salawat dan salam dicurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Insyaallah kajian kita pada pagi ini masih melanjutkan fiqhus shalah, yaitu sekarang kita akan mengkaji dua poin, mudah-mudahan cukup waktunya, yaitu pertama adalah zikir dan doa ba'da sholat yang disyariatkan. Yang kedua, tuntunan sholat berjamaah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita kaji ulang? Karena ini kalau kita berangkat dari realita yang ada, masih banyak zikir-zikir yang
perlu dikritisi gitu, perlu dipertanyakan dari mana sumbernya. Padahal secara eksplisit, secara tegas dan jelas, sahih washarih, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita itu salat seperti salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu dalam sabdanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Ya, artinya wajib salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang, haram salat kalau tidak seperti salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang harus seperti salat beliau itu tentu adalah pra salat, sebelum salat. Itu juga sudah diatur secara sempurna, secara lengkap, ya. Apa syarat-syarat yang harus ditegakkan sebelum sholat, umpamanya bersuci, menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian bersih dari hadas besar dan hadas kecil, dan lain sebagainya. Kemudian praktek sholatnya sudah kita pelajari, yaitu sholat itu terdiri dari bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, secara rinci sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita umatnya tinggal mengikuti, ya, tanpa menambah, tanpa mengurangi, tanpa memodifikasi. Itu tidak ada salat yang paling benar, tidak ada salat yang paling sempurna kecuali salat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga dipraktekkan oleh murid-murid terbaik beliau, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian juga pasca sholat, setelah sholat juga sudah dijelaskan. Jadi setelah sholat itu ada istighfar, ada doa, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil, ya, kemudian juga ada tilawah, ya, ada tilawah. Yang termasuk istighfar adalah apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan sholat, ya, dalam hadis disebutkan istighfar salasan, beliau istighfar 3 kali. Bagaimana lafaz istighfar itu? Ditanyakan kepada salah seorang ulama tabi'in, yaitu Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Istighfar itu adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, jadi kalau di kita kan banyak kita saksikan istighfarnya itu ditambah gitu. Walaupun mungkin secara redaksional tidak ada masalah. Tapi kalau dari sisi apakah sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan atau tidak, itu bermasalah. Ya, karena bagaimanapun seorang mukmin harus meyakini tidak ada petunjuk yang lebih baik kecuali petunjuk dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Inna khairal huda huda Muhammadin Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kepada para pemirsa dan juga hadirin dan hadirat yang hadir, kita akan melihat sepintas bagaimana zikir dan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui video ini. Ya, saya akan komentari. Ya. Maaf, ini azkaru ba'da salam minas salat. Jadi zikir-zikir setelah salam, ya, setelah salat wajib. Ya. Pertama, astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian berdoa, Allahumma antas salam
wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ini apa namanya, itu yang termasuk doa. Kita kembali lihat ulang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dilanjutkan dengan tahlil. Ini tahlil. Ini namanya tahlil, bukan tahlilan. Ya. Itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian masih melanjutkan la ilaha Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Kemudian disambung lagi dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi nanti yang tidak punya ini bisa minta ke admin. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Ya, tahlil lagi. Ya, jadi kita tahlilan itu bukan hanya malam Jumat. Setiap akhir sholat itu baca tahlil. Wala na'budu illa iyyah lahul ni'mah walahul fadl walahus sanaul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Itu apa namanya, doa setelah istighfar. Kemudian setelah itu apa? Baca tasbih. Ya. Yaitu subhanallah berapa? 33 kali. Ya. Dijelaskan oleh para ulama dan para sahabat bahwa tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali itu apa namanya, cara menghitungnya menggunakan jari kanan, ya, jari kanan. Jadi tidak usah pakai alat-alat yang lain, ya. Ya, ada yang pakai apa itu? Ya, tasbih. Sebetulnya itu bukan tasbih, itu tusbih 100 KB. Walaupun para ulama ada yang membolehkan bagi orang-orang yang sudah tua, yang sudah mulai error gitu, suka lupa, itu dibolehkan. Tapi kalau masih fresh, masih bagus, ingatannya masih normal, sebaiknya cukup dengan jari kanan. Sebab nanti ini juga akan apa namanya, berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi subhanallah, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar. Dan di antara tasbih, tahmid, takbir itu tidak ada bacaan apa-apa. Langsung saja. Di 33 berarti 99. Kemudian disebutkan dalam hadis itu tamamal mi'ah, disempurnakan menjadi 100 dengan tahlil. Itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi ini masing-masing 1 kali kecuali ba'da salat subuh dan maghrib, yaitu masing-masing 10 kali. Itu dengan tambahan yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ini adalah tahlil. Jadi ada yang memahami bahwa tahlil itu 100 kali. Ya, padahal kalau ba'da sholat itu bukan 100 kali. Sempurnakan jadi 100. Ya, jadi tasbih, kemudian tahmid, takbir 99, sempurnakan jadi 100 dengan tahlil. Ya, bukan tahlilnya yang 100 kali. Kalau mau baca 100 kali itu kaitannya dengan zikir pagi dan petang. Jadi 1 kali, kalau lagi males 10 kali, 100 kali. Jadi itu hitungannya sudah dijelaskan. Sementara setelah sholat itu cukup 1 kali, kecuali ba'da sholat subuh dan sholat maghrib masing-masing 10 kali. Kemudian membaca ayat kursi dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi baca ayat kursi itu minimal 17 kali sehari semalam. Ya, belum lagi kalau menjelang tidur. Menjelang tidur. Sebab ada orang yang baca ayat kursi hanya 5 tahun sekali ketika cari kursi. Kursinya sudah dapat, ayatnya ditinggal, yang tinggal kursinya. Kursi ini dibaca. Kemudian baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 1 kali, kecuali ba'da sholat subuh dan maghrib. Berapa kali? 3 kali. Ini adalah ini kan yang termasuk tilawah. Masuk tilawah. Jadi di sini tidak ada bacaan surat Al-Fatihah. Ya, dalam adkar, zikir setelah sholat itu tidak ada bacaan surat Al-Fatihah. Yang ada adalah ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang disebut Al-Mu'awwizat. Ya, kata anak-anak biar gampang mengingatnya, trikul. Di Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi ini adalah di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insyaallah sudah hafal. Ya, itulah gambaran zikir dan doa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita lanjutkan kepada materi yang berikutnya, yaitu tuntunan sholat berjamaah. Di sholat itu ada sholat munfarid, sholat yang dilakukan sendiri, ada sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan ada imam dan ada makmum, minimal 2 orang. Itu sudah berjamaah, tapi lebih banyak itu lebih baik. Yang pertama yang akan kita pelajari agar menjadi targib ini, jadi rangsangan, stimulasi, iming-iming ya. Kalau kata orang sini itu apa itu? Pangbibita. Ya, iming-iming ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi , 25 di'fan.
Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu summa kharaja ilal masjid la yakhrujuhu illa salat lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam yajalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wala yazalu ahadukum fi salatin mantadiru salat. Salat seorang laki-laki dengan berjamaah, ya. Ini juga karena Rasulullah SAW sedang berbicara dengan sahabat. Ya, jadi tidak berlaku untuk laki-laki, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Akan dilipat gandakan 25 kali lipat daripada salat yang dilakukan di rumah dan di pasarnya atau di tempat kerjanya. Ini dalam hadis ini 25, dalam hadis yang lain nanti 27. Yang demikian itu apabila seseorang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya, ya, wudu yang sempurna itu wudu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga diperagakan oleh para sahabat. Kemudian keluar menuju ke masjid. Tidak ada yang mendorongnya untuk keluar menuju masjid kecuali untuk melakukan sholat. Tidaklah ia melangkahkan kakinya kecuali dengan satu langkah itu derajatnya diangkat dan dengan langkah itu dihapuskan kesalahannya. Apabila ia sholat dengan berjamaah maka malaikat akan senantiasa bersalawat, berdoa atasnya selama ia tetap di tempat sholatnya dan belum batal. Malaikat akan bersalawat untuknya, ya Allah berikanlah salawat kepadanya, ya Allah berikanlah rahmat kepadanya. Salah seorang di antara kalian tetap dalam keadaan sholat atau mendapatkan pahala sholat selama ia menunggu datangnya waktu sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Jadi artinya kalau orang datang ke masjid lebih awal, ya, menunggu orang sholat berjamaah itu dihitung sudah berapa pahala gitu. Jadi kalau naik taksi itu argometernya itu jalan, ya. Makanya jangan merasa rugi kalau nunggu orang belum datang. Gitu. Itu dihitung itu. Asal diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kesel ya dapat kesel, nggak dapat pahala. Gitu. Tapi kalau ikhlas itu merupakan juga ladang untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga Rasulullah bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah." Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Kemudian dalam hadis muttafaqun alaih tambahkan juga, man ghada ilal masjid waraha a'adallahu lahu nuzulahu fil jannah kullama ghada auraha. Barang siapa yang pergi berangkat ke masjid baik di waktu pagi atau sore hari, maka Allah menyediakan baginya hidangan di sorga setiap kali ia berangkat di waktu pagi atau sore hari. Jadi ini semuanya itu disediakan pahala yang besar, hidangan di sorga. Hidangan di sorga itu lebih baik ya dibandingkan hidangan yang spesial di pesantren, di ma'had atau di restoran manapun, itu kan. Ya, tidak ada kenikmatan, tidak ada keindahan yang lebih baik dari keindahan dan kenikmatan di sorga. Ya, bahkan keindahan kenikmatan yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, terbersit pun dalam hati belum. Kemudian hadis yang lain yang memberikan stimulasi rangsangan untuk salat berjamaah bagi orang-orang yang berfikir, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin
yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani wa bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Ini yang pernah ditanyakan oleh Pak Haji Enda beberapa waktu yang lalu. Apakah hadis ini sahih? Sahih. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang sholat jamaah dengan ikhlas karena Allah selama 40 hari, ya, dengan mendapati takbir pertama atau takbiratul ihram, jadi artinya tidak masbuk, ya, maka ia dibebaskan dari 2 perkara. Pertama, dibebaskan dari neraka, masya Allah, dan dibebaskan dari kemunafikan. Ya, dia akan menjadi seorang yang jujur, seorang yang ikhlas, seorang yang berakhlak baik, seorang yang siddiq, ya. Jadi ini yang disebut salat arba'in, 40 hari di satu masjid, di masjid mana saja gitu. Sedangkan 40 waktu di Masjid Nabawi itu yang dikejar oleh banyak jamaah haji atau yang ziarah ke Madinah. 40 waktu itu, makanya di Madinah itu haji reguler itu 8 hari, karena agar dapat 40 waktu sholat di Masjid Nabawi itu. Kalau kurang protes itu. Padahal itu hadisnya dhaif. Kalau mau sholat arba'in 40 hari, bukan 40 waktu. Di mana saja, ya, termasuk di Masjid Umar bin Khattab. Kemudian apa hukum salat berjamaah bagi laki-laki? Memang di antara para ulama ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Tapi pendapat yang arjah, yang paling kuat, salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Pertama, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 43. Ya, auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat. Di sini bukan wa aqimis salat, tapi wa aqimus salat. Ya. Ya, berbentuk jama'. Dan dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi kalau bersama orang-orang yang ruku berarti berjamaah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang punya keistimewaan, yang didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Bagaimana doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Allahumma faqihu fiddin, ya Allah berikanlah kefahaman dalam agama. Jadi agar Ibnu Abbas diberikan kefahaman dalam agama dan ilmu di dalam mentakwil Al-Quran. Makanya yang dijadikan rujukan sering itu tafsir Ibnu Abbas. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min uzrin. Barang siapa mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya. Salatnya tidak sempurna, ada yang mengatakan salatnya tidak sah kecuali karena ada uzur. Ya, apa uzur itu? Pertama mungkin karena hujan. Kalau hujan besar, hujan lebat, ya bahkan dalam azan itu ada tambahan shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum, itu gak apa-apa. Karena sakit, karena umpamanya juga sudah tersedia hidangan, ya, atau karena gangguan dua yang buruk, yaitu ingin buang air besar atau air kecil, ya, itu lambat gitu, keluarin dulu.
Ya, baru nanti walaupun terlambat, walaupun tidak kebagian itu uzur atau karena keamanan atau karena corona. Ya, kemarin kan musimnya COVID. Ya, alhamdulillah rupanya si corona ini sudah mau pulang. Ya, karena di antara tandanya Mas Menteri siapa? Diknas Pak Nadiem Makarim mulai Januari sudah membolehkan lagi belajar tatap muka. Ya, bagi yang mau. Jadi kalau masih takut aja sama corona ya di rumah aja lah. Ya, dan takut atau tidak, ya corona pasti akan nyamperin kalau sudah takdirnya gitu. Kalau tidak ada takdirnya, walaupun kita samperin, coronanya malah kabur gitu. Jadi alhamdulillah insyaallah nanti kita bulan Januari sudah full bisa berkumpul kembali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menghilangkan corona ini ya dari kita sekalian. Nah, di antara alasan yang mewajibkan sholat berjamaah itu ini juga Rasulullah SAW tidak memberikan uzur, tidak memberikan dispensasi, tidak memberikan keringanan kepada sahabat yang tunanetra. Siapa itu? Abdullah Ummi Maktum. Di kata beliau, ya Rasulullah, saya orang tunanetra, tidak ada orang yang bisa menuntun saya ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian kata beliau, udahlah, bagi kamu gak apa-apa. Nah, baru dia mau pergi, mau keluar, dipanggil Rasulullah SAW, sini. Ya rupanya beliau kan tidak menyampaikan sesuatu kalau itu tidak berdasarkan wahyu. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat yang tunanetra ini, hal tasma'un nida bis salat? Apakah engkau mendengar suara panggilan untuk salat? Apakah kamu mendengar azan? Faqal, kemudian dia berkata, na'am, ya. Qala, fa'ajib. Kalau begitu, kata beliau, penuhilah panggilan itu. Itu bagi orang yang tunanetra, apalagi orang yang melek, apalagi orang yang sehat, ya, apalagi orang yang tidak ada halangan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengancam membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Ya, hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini itu kan dalam ilmu mustalah hadis itu ada rutbatul hadis, ada tingkatan-tingkatan hadis, ada ranking-ranking. Ranking hadis yang paling sahih, jadi bukan saja sahih tapi al-as-sah, tidak diragukan kesahihannya, adalah muttafaqun alaih yang disepakati oleh siapa? Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin liyuhtaba summa amura bis salat fayu'adzina laha summa amura rajulan ya ummun nas summa ukhalifa ila rijalin fa uharrika alaihim buyutahum." Demi Allah, sabda Rasulullah SAW, zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berniat menyuruh mengumpulkan kayu bakar, lalu aku menyuruh azan untuk sholat, kemudian aku suruh seseorang laki-laki mengimami orang-orang, setelah itu aku datangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat jamaah dan kubakar rumah-rumah mereka.
Wallazi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqon, ada yang membacanya arqon saminan aw mirmataini hasanataini lasahidal isya. Dan demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, andai salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan memperoleh daging gemuk ya, atau dua kaki hewan berkuku belah, apa itu? Sapi ya, kambing. Saya kurang begitu perhatikan, udah lama enggak ngangon kambing dan sapi. Niscaya ia akan mendatangi sholat isya. Jadi ini kan sholat yang paling berat bagi orang munafik itu dua, sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Nah ini kewajiban ini bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki. Bagi perempuan bagaimana? Lebih utama sholat di rumah. Tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang selama memenuhi adab-adab, akhlak, syarat-syarat untuk ke masjid. Umpamanya tidak menampakkan aurat, tidak ikhtilat, ya, dan lain sebagainya. Jadi wanita tidak dilarang ikut berjamaah di masjid, tapi di rumah lebih utama. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian mendatangi masjid dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Rawahu Abu Dawud. Nah, kemudian bagaimana salat berjamaah menurut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sahabat ini kan harus dijadikan rujukan. Ya. Kenapa harus berujuk kepada sahabat? Sebab orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang berseberangan dengan pemahaman para sahabat itu sesat. Siapa yang mengatakan begitu? Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau mau berislam dengan baik, mau jauh dari kesesatan, di samping memilih dalil yang benar yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, minimal hasan, kemudian fahami dengan pemahaman para sahabat. Sebab kalau tidak dipahami dengan pemahaman para sahabat, itu akan terjebak dalam kesesatan. Siapa yang mengatakan begitu? Allah Azza wa Jalla. Catat tuh dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nah, barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas bagi mereka petunjuk dan mengikuti bukan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman di sini kata para ulama ahli tafsir para sahabat. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Telah beriman Rasul terhadap apa yang Allah turunkan kepadanya, demikian juga orang-orang yang beriman. Tidak ada orang yang beriman ketika ayat ini turun kecuali para sahabat. Siapa sahabat itu? Orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW kemudian masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, orang yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat apa? Sanksi yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia leluasa dalam kesesatan. Semakin bergerak, semakin berbuat, semakin sesat. Dan orang sesat itu tidak sadar bahwa dia sesat, bahkan merasa dia paling benar. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan
akan dimasukkan dalam neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Apa kata para sahabat? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'is salat haitsu yunada bihinna fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shalaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif la taraktum sunnata nabiyyikum fi baitihi walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum walaqad ra'aituna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim yang salih, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu dimanapun ia diseru kepadanya. Sungguh Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Sholat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Seandainya kalian sholat di rumah kalian, sebagaimana orang yang tertinggal, ini sholat di rumahnya, ia tidak sholat berjamaah di masjid, maksudnya niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat, ya, jelas. Dan saya melihat pada zaman kami para sahabat tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Ya, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ya, orang yang tidak sholat berjamaah, laki-laki tidak mau sholat berjamaah ke masjid itu, oleh para sahabat diponis mereka itu munafik tulen. Ya, waliyadzubillah. Kemudian para sahabat menegur keras kepada yang tidak sholat berjamaah sebagaimana terkandung dalam ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anis salat illa munafiqun qad ulima nifaquhu. Dan saya melihat pada zaman kami para sahabat tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Itu yang kita harus hindari betul. Jangan sampai tidak sholat berjamaah kecuali kalau ada uzur. Ikhwatul iman, para hadirin, hadirat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah dulu yang bisa kita kaji pada saat ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf ya yang telepon ini kita sudah tutup, insyaallah bertemu kembali pada kajian yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Al-Wafa